Bisa kok dibedakan, gampang membedakan. Gimana membedakannya? Dari buahnya. Membedakan sebuah pohon, ia dari buahnya. Ini pohon anggur, dari mana kau tahu? Dari buahnya. Ini pohon rambutan, dari mana kau tahu? Dari buahnya. Bahasa roh bukan buah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita tidak bisa merohani-rohanikan. Ya, ini adalah sebuah fakta ketika Ayub mengajarkan bahwa nafas yang Tuhan hembuskan kepada kita itu enggak sembarangan nafas. Itu enggak sekedar nafas yang saudara bawa berleha-leha, bawa jalan-jalan, nafas bawa kerja, bahkan hari Minggu kerja. Nafas yang saudara diberikan Tuhan, nafas yang saudara bisa pakai untuk hura-hura, untuk memuaskan nafsu, untuk memuaskan keinginan. Nafas yang Tuhan berikan adalah nafas yang kita manfaatkan selagi masih hidup, selagi masih ada nafas, puas-puasin deh. Nah itu murahan sekali nafas itu. Kalau hanya untuk itu. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, terlalu murah. Padahal orang paling kaya sekalipun tidak bisa beli. Itu hebatnya, walaupun gratis Tuhan tidak mau dibeli. Sampai satu hari orang akan tersengal-sengal. Saya pernah orang sakit jantung mati di pangkuan saya. Dia datang main badminton bawa mobil, baru siap bangun rumah, gede rumah. Ya, main badminton, lagi main badminton tumbang, bang, Bang Jalil namanya. Saya gendong almarhum, bawa ke mobil, bukan ke mobil dia kami bawa, walaupun mobilnya ada. Bawa ke mobil temannya, saya gendong. Saya melihat dia menarik nafas itu susah sekali, sampai naik dada. Padahal gratis, HP-nya mahal, uangnya banyak, tinggal semua digorong. Saya gendong dia, barang bajunya kami buka. Saya lihat teman saya yang megang kakinya, menggendong kakinya, bilang, "Lun, ajaknya mengucapkan, mana bisa kok Kristen, orang dia muslim." Karena dilihatnya teman ini udah narik nafas tuh, udah payah kali dia mencari nafas. Padahal nafas itu ada ya, yang mau dihirup itu ada, bukan gak ada. Bukannya Tuhan tarik, Tuhan umpetin, Tuhan sembunyikan, tapi kenapa dia mencarinya tuh? Oh, panjang kali, gak dapat gitu. Udah dicoba, gak dapat juga. Akhirnya matilah kawan. Sampai menarik nafas itu berbunyi kerongkongannya itu, saudara. Ya, sampai untuk mencari yang gratis itu berbunyi kerongkongan. Gak dapat. Padahal saya dapatnya. Saya kan menggendong dia. Gak susah. Makanya saudara pikir mentang-mentang dikasih nafas sama Tuhan sekarang hari ini, saudara mau main-main, bawa untuk berdosa gitu, untuk jauh dari Tuhan. Dan pantaslah kita mati dibinasakan Tuhan. Tidak pernah membawa kita kepada satu pengertian untuk kembali kepada Sang Halik, bahwa satu hari nafas ini akan kembali kepada Tuhan. Harta itu tidak akan pernah kembali kepada saudara, percaya. Saudara tinggalkan. Jangankan mati. Ada teman saya Haji, ini Haji JB, tetangga kita, main badminton, lepas ini anggal yang ini, ya, HP tinggal, apa semua tinggal, sepatu semua tinggal, baju tinggal, langsung gotong bawa.
lepas. Tinggal kok semuanya. Mano ikoden HP mano, PT, dompet, nggak ada. Tinggal semua langsung di kota bawa. Itu baru lepas satu tangannya. Nggak lagi dikumpulin. Harta itu nggak kembali. Nggak. Sampai sekarang ngaji sebelah kita. Sampai sekarang dia nggak main lagi. Takut lepas. Bisa lo lepas. Turun. Ya. Nah. Jadi kembali kepada roh yang cerdas itu. Ada satu kemampuan. Makanya otak ini bisa kita isi dengan pengetahuan. Tapi roh kita itu juga harus diisi. Nah, saudara, saya kasih sebuah contoh ya. Ketika Firaun dapat mimpi 7 ekor lembu kurus keluar dari sungai Nil dan 7 ekor lembu gemuk keluar dari sungai Nil. 7 ekor lembu yang kurus memakan 7 ekor lembu yang gemuk. Apa itu arti mimpi? Oh, Firaun bingung. Dikumpulkannya ahli-ahli. Ahli-ahli ini kan punya spesifikasi, punya keilmuan, punya skill. Ini orang yang dibesarkan oleh raja, yang diharapkan bisa memberikan solusi, yang diharapkan bisa memberikan solusi dari masalah. Nah, ketika Firaun bermimpi, mimpi lagi dia 7 bulir gandum, 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum yang gemuk-gemuk. Apa ini? Firaun gak bisa tidur memikirkan mimpinya ini karena berkali-kali datang sama dia. Dikumpulkannya ahli-ahli yang jago-jago ini. Dia ceritakan mimpi. Tak satu pun bisa mengartikannya. Ini orang-orang punya pengetahuan. Ini orang-orang yang disekolahkan. Apa maksudnya, saudara? Ya, kalian anak-anak kalian bisa sekolah setinggi mungkin. Tapi ingat, itu tidak pernah lebih besar daripada masalah. Ya, sepintar apapun akan sampai pada satu titik tidak tahu. Sampai Firaun bingung, siapa lagi yang bisa mengartikan mimpiku ini? Tiba-tiba juru minuman raja datang. Raja, ingat gak dulu kau hukum aku? Iya, aku dulu pernah masuk penjara dan aku bermimpi di penjara. Juru roti juga bermimpi di penjara. Dan ada satu orang Ibrani yang dalam satu penjara itu mengartikan mimpi kami. Dan apa yang dikatakannya benar. Juru roti akhirnya digantung dan saya juru minuman akhirnya dibebaskan. Coba kau panggil dia, raja. Siapa tahu dia bisa mengartikan mimpi raja. Padahal orang-orang istana yang ahli-ahli, yang jago-jago, yang pintar-pintar, yang punya nilai. Anak-anak UP datang sama saya minta nilai. Oh, kalian mau nilai apa? Saya senyum-senyum. Saya bingung menilai kalian apa ya. Coba saya bilang gini aja. Saya tidak bisa mengukur intelek kalian dalam hal agama. Karena kita baru ketemu, langsung kalian minta nilai. Saya hanya mau kalian berjanji saja. Berjanji bahwa kalian akan rajin ke gereja, rajin menyembah Tuhan. Mau janji? Mau. Nah, kalau mau saya kasih. Saya kasih. Gampang kan? Tapi janjinya ditepati nggak? Nggak ada orang yang saya lihat sampai. Saya marah? Enggak. Kenapa saya suruh mereka berjanji? Itulah nilaimu. Kalau kau langgar janjimu.
itulah nilai. Kalau kau tepati janjimu, itulah nilai. Kalau kau ingkari, ya itulah nilai. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sibuk. Datang yang lain lagi minta nilai, saya kasih tugas. Ya, sama saja. Dari 4 orang cuma 1 yang ngasih tugas. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah manusia di dunia ini hanya ingin mengejar bobot itu, nilai. Padahal dia nggak tahu akan ada ujian hidup, akan ada tantangan hidup. Nah sini, saudara tahu, kalau Allah yang melukai, Allah yang mengobati. Kalau Allah mengizinkan kita dilukai, kalau Allah yang mengizinkan, jangan marah. Tuhan, aku udah berdoa, aku udah melayani, kenapa pencobaan ini datang? Ya, Tuhan, aku udah setia kok. Udah kita anggaplah kita ini orang baik lah. Terus pencobaan masih tetap ada. Kalau itu yang terjadi, imaninya begini. Tuhan, kalau Tuhan izinkan melukai, Tuhan izinkan mengobati. Kalau Tuhan izinkan masalah itu datang, Tuhan akan campur tangan menyelesaikan masalah itu. Kalau Tuhan izinkan Firaun itu keras kepala, keras hati untuk tidak membebaskan orang Israel, kenapalah Raja Firaun ini keras hatinya? Kenapalah Raja Firaun ini tidak punya perasaan? Kenapalah dia begitu kejam? Jangan marah. Kalau Tuhan izinkan, berarti Tuhan akan kerjakan. Amin. Ya, jangan langsung marah sama Tuhan. Cerdas. Makanya kata Ayub apa? Tuhan yang melukai, Tuhan yang mengobati. Yang melukai Ayub siapa? Tuhan. Yang mengobatinya siapa? Tuhan. Nah, sekarang Tuhan mau memberikan 7 tahun kelaparan. Dan Tuhan akan memberikan 7 tahun kelimpahannya orang suka. Kelaparannya orang gak suka. Kan begitu kan? Tapi itu akan tetap ada. Seperti siang dan malam dikasih Tuhan dengan porsi yang sama. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi jauh sebelum masalah itu datang, sebelum 7 tahun kelimpahan itu akan datang, dan setelah itu terjadi 7 tahun kelaparan itu akan datang, Tuhan sudah mempersiapkan seseorang. Itu yang terjadi. Kita lihat ya, saya ketemu ini di Mazmur, saya senang membaca ini kemarin. Ya, Mazmur 105 ayat. Nah, saudara lihat Mazmur 105 ayat 16 dan 17. Ya, nah ayat 16, ketika ia atau Tuhan mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu, waktu di Mesir ya, ini ceritanya waktu di kerajaan Firaun. Ketika Tuhan itu mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, mungkin menghancurkan seluruh persediaan ekonomi, seluruh sendi-sendi ekonomi, karena sebelumnya sudah terjadi 7 tahun kelimpahan. Nah, apa yang terjadi? Ayat yang ke-17, lihat. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Diutusnya seorang yang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Jadi jauh sebelum akan terjadi kelaparan itu, akan terjadi bencana itu, Tuhan sudah mempersiapkan seseorang
Nah, orang yang dipersiapkan Tuhan ini namanya Yusuf. Nah, saudara lihat ayat ini mengatakan Yusuf yang dipersiapkan Tuhan untuk suatu hari nanti menjadi penyelamat dari musim kelaparan yang 7 tahun itu. Saudara, Yusuf ini dipersiapkan apa? Sebagai yang dijual sebagai budak. Dari paling rendah, dari level paling rendah, orang masih berfoya-foya, orang masih hura-hura, dan mereka tidak tahu bahwa satu hari nanti akan terjadi musibah kelaparan. Jauh sebelum musibah itu terjadi, Tuhan sudah mempersiapkan seorang yang bernama Yusuf. Tuhan sudah menyekolahkannya mulai dari dibuang saudara-saudaranya ke dalam sumur, kemudian diangkat, dijual sebagai budak. Beginilah caranya Tuhan mencerdaskan. Halo, sebenarnya saudara, jauh sebelum terjadi COVID ini, atau jauh sebelum terjadi masalah, atau bencana, atau musibah, mana orang-orang yang dipersiapkan Tuhan? Apakah orang-orang yang dipersiapkan itu dari ilmu kedokteran, dari Universitas Harvard? Jack Ma itu 7 kali melamar jadi mahasiswa, 7 kali tidak diterima. Tapi bukan berarti setelah itu dia miskin. Saya pernah share itu. Melamar pekerjaan sebanyak apapun lamarannya, sebanyak itu juga ditolak. Udah biasa dengan penolakan. Nah, Yusuf dibuang. Tapi di sini Tuhan bekerja. Kau mungkin punya intelek gak cerdas seperti orang-orang yang sekolah, seperti orang-orang kuliah. Tapi Yusuf orang yang mau dididik Tuhan, orang yang cerdas rohaninya. Dia tidak menolak teguran. Amin. Nah, ini anak-anak ditegur masih suka marah. Itu tidak cerdas. Ayub bilang apa? Tidak, ya jangan marah ditegur. Oh, marah dia, tidak suka dia sama aku, benci dia sama aku gara-gara ditegur. Saudara, itu ciri-ciri orang yang rohnya tidak cerdas. Baru ditegur, apalagi difitnah. Saudara, saya gak sama orang yang fitnah, saudara. Nah, Yusuf begitu sayangnya sama orang yang memfitnah dia. Yusuf begitu sayangnya dia sama saudara-saudara yang membuang dia, yang menjual dia. Dia tetap sayang. Itu yang cerdas rohnya. Itu jauh lebih berguna daripada otak. Ya, otak kita kan bekerja mau balas dendam. Otak kita kan bekerja mau memarahi, mau awas kau ya, nanti ku balas. Tapi Yusuf ini orang yang cerdas spiritnya, kecerdasan rohnya, sampai Firaun mengakui di mana orang yang akan kita temui. Tidak ada orang yang sehebat ini. Setelah dia mengartikan mimpi Raja Firaun, diambillah Yusuf dari penjara. Dari penjara loh dia diambil. Ya, kebanyakan orang yang udah masuk penjara selesai, tidak akan diorbitkan lagi. Tapi dari penjara Yusuf diangkat, keluarkan dia, bersihkan, pakaikan baju. Datanglah Yusuf menghadap Firaun dan dia artikan mimpi Raja Firaun. Oh, terbukalah jalan keluar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya dikatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 34. Apa dikatakan di situ? Ayo buka dulu. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk
Jadi jangan berhari-hari. Kenapa kesusahan sehari sampai setahun? Karena nggak ketemu jalan keluarnya. Kenapa kesusahan sehari bisa bikin orang bunuh diri? Sehingga orang protes, Tuhan kenapa kesusahan ini menimpa aku? Kesusahan itu ada. Tapi orang yang cerdas rohnya, kesusahan sehari cukup sehari. Karena hari itu juga kesusahannya selesai. Amin. Nah, saudara dapat di bangku kuliah? Karena juga kesusahan rumah tangga kita mau kita bawa sampai bertahun-tahun. Mungkin kita suami istri S1, S2 lagi, rajin lagi baca buku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, malu kita sama Yusuf yang diangkat dari penjara. Akan terjadi 7 tahun kelaparan. Siapa yang bisa mengatasinya? Apakah masalahnya sampai 7 tahun? Tidak, hari itu juga tuntas. Yang ditakutkan oleh Firaun akan terjadi 7 tahun kelaparan, dalam bayangannya matilah ini semuanya. Hancurlah, ambruklah, rubuhlah, binasalah kerajaan. 7 tahun kelaparan, jangankan 7 tahun, 7 bulan aja udah selesai. Iya kan? 7 minggu aja saudara kelaparan tidak makan. Tapi apakah kesusahan itu bertahan sampai 7 tahun? Walaupun 7 tahun itu terjadi kelaparan, satu hari tuntas jalan keluarnya dibikin oleh Yusuf. Amin. Siapa dia Yusuf? Orang yang cerdas rohnya. Orang yang cerdas rohnya, jangankan sama orang yang menegur dia, orang yang memfitnah dia, orang yang membuang dia, orang yang mau membunuh dia, itu pun disayangi. Itu yang cerdas. Amin. Itu yang cerdas. Jadi anak-anak, kalau ada guru yang memarahi kalian, cerdas dong. Pak, guru itu benci kali ya, mungkin karena kita Kristen. Bertobat. Mindset yang ambruk. Saya ngadu kok. Saya bilang, malah guru-gurunya nanya, Benaya pendapat papa sama papa. Benaya bilang apa? Karena saya suruh, ibu ini nakal, ada ibu yang selalu kata-katanya kasar. Bapak Benaya diam aja, karena mereka mau mengaku sama kepala sekolah. Ada satu guru yang kalau marahin anak-anak dengan kata-kata binatang kasar, sering panggil orang tua kalian, bawa orang tua kalian ke sini. Jadi kalau orang tua datang, namanya. Jadi Benaya cerita, ya saya diam aja, saya tenang, udah. Ibu itu lagi kepahitan mungkin, di rumah lagi berantem, uangnya lagi kurang, makanya kalau dia jualan kau beli. Karena guru itu suka jual mie, jual pena, jual pensil. Ya udah beli aja. Karena kalian tidak beli itu, ya udah gede beli berapa 3. Senang ibu itu kan? Senang. Ya udah. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, enggak saya mau itu. Konsep dia enggak saya mau itu. Jadi kita harus biasa. Jangan marah. Itulah Yusuf. Jadi Yusuf itu sampai pada pengertian Tuhan yang mengutus saya ke Mesir. Walaupun lewat kendaraan harus dijadikan budak, harus dijadikan narapidana. Cerdas. Inilah kecerdasan roh, kecerdasan terbaik, kecerdasan tertinggi yang dimiliki oleh seorang Yusuf. Nah, orang Yusuf, Ayub ini besar dari didikan Tuhan. Ya, jangan dibentak langsung, kasar kali. Ya kan? Langsung lah.
Tukarlah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah ini yang perlu kita koreksi. Ini kecerdasan rohani. Ini kecerdasan sampai kita tidak tahu apa lagi. Hanya Tuhan saja. Ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, ayatnya yang Kejadian pasal 45 ayat 5. Di sini dikatakan oleh Yusuf itu. Apa kata Yusuf setelah dia menjadi seorang penguasa di Mesir? Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Hebat dia. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Jangan kau sesal. Ini orang luar biasa, cerdas sekali rohnya. Aku mendahului kalian untuk bisa memelihara. Padahal dulu rencana saudaranya apa? Mau melenyapkan dia kan? Apa Yusuf tidak tahu? Sangat tahu. Dulu kan saudara-saudaranya kan iri, benci, dengki sama dia, ingin membinasakan dia, ingin menghancurkan dia, ingin menggagalkan dia, ingin membuang dia. Tahu semua Yusuf pikiran jahat mereka, tahu. Tapi lihat pikiran itu tidak pernah masuk ke roh. Makanya kita hidup ini jangan kepahitan. Amin. Mungkin saudara pernah dengar kata-kata yang menjatuhkan kita. Oh, kata-kata yang menghina kita jangan simpan. Buang itu dalam nama Yesus. Amin. Jangan pikirkan itu akan merusak masa depan. Nah, Yusuf tak menyimpan itu. Tidak dia simpan kepahitan, tidak dia simpan kata-kata, tidak dia simpan segala kejahatan saudara-saudara. Tidak tersimpan di rohnya. Tidak ada dia itu. Kalau dibuka hati Yusuf bersih. Makanya rohnya cerdas. Spirit questionnya bagus. Ya, nah kalau anak-anak ini mau cerdas, kalian jangan simpan kepahitan, jangan simpan kebencian, jangan simpan kenapa aku difitnah, kenapa aku tidak disekolahkan, kenapa aku dijatuhkan, kenapa aku diginikan. Jangan simpan itu, buang dalam nama Yesus. Tuhan pasti bekerja untuk membuat engkau menjadi seperti emas. Kita tidak hanya memiliki emas, tapi kita bisa menjadi seperti emas. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kecerdasan spiritual yang kita alami dengan Tuhan dalam keseharian kita. Akhirnya apa yang terjadi? Kelaparan yang 7 tahun tidak dirasa. Orang semua bisa makan dibikin Yusuf. Semua kebutuhan terpenuhi. Semua kehidupan berjalan normal. Enggak terjadi kalau sekarang chaos ya. Mata uang turun, terjadi devaluasi, terjadi defisit anggaran, terjadi hutang. Enggak terjadi sama sekali. Enggak terjadi. Nah, Firaun bersyukur, aduh, di mana kita temukan orang seperti ini? Yusuf orang yang penuh dengan roh. Orang yang penuh dengan roh itu dunia lain tahu. Bukan karena dia bahasa roh. Nah, saudara, jadi kalau kita negatif thinking, apalagi negatif thinking, apalagi lihat orang senang kita susah, terus lihat orang susah kita senang, wah, mirip iblis. Lihat orang punya ini sedikit, udah punya mobil dia ya, paling kredit, paling jual tanah di Samosir. Ya, saya punya teman gitu, dilihatnya bapak tuanya, dilihatnya belakang, besar rumah bapak tuanya. Terus dia bilang, jangan-jangan dia jual tanah warisan yang di Samosir, karena di Samosir sekarang mahal kan.
ternyata tidak, otaknya yang salah. Ya. Jadi kalau dilihat rumahnya aku, aduh, bodoh kali dia. Serba susah. Makanya cerdas roh kita itu. Amin. Nah, lihat di sini ya, saya sedikit kasih referensi tentang Yusuf supaya anak-anak kita ini jangan anak-anak cengeng. Dikasih ikan teri tidak makan, dikasih nasi sama tempe aja, apalagi tempe yang 2 hari yang lalu. Jadi kalau ada tempe-tempe 2 hari 3 hari di rumah habis, ulun lagi yang habis. Saya pikir tempe ini kok semakin lama semakin alot ya. Tempe makan. Saya kalau istri saya goreng tahu, sebelum digorengnya udah habis ini. Mentah-mentah itu saya suka. Ya. Apalagi suka kasih mentahnya sama saya. Lebih sih. Oke. Ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu. Ayat 16, Mazmur 105 ayat 16. Ketika ia mendatangkan kelaparan atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, ini lihat saudara, sipinya. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk dalam besi. Menderita. Di sini belum ada yang pernah masuk penjara ya? Belum ya? Belum ada ya? Atau belum ngaku? Puji Tuhan, janganlah masuk. Sakit. Mereka menghimpit kakinya dengan belenggu. Ini penjara zaman dulu ya. Lehernya masuk ke dalam besi. Jadi yang dibelenggu itu nggak hanya kaki, leher Yusuf juga. Sakit. Ayat 19. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Apa yang dia miliki? Cuma firman. Walaupun leher dibelenggu, firman tidak hilang. Nah, kita bisa baca kitab tiap hari aja malas. Ini leher udah dibelenggu, kaki dibelenggu, tangan dibelenggu. Nah, firman yang ada di dalam diri Yusuf itu, sampai firman itu sendiri yang menggenapkan semua rencana Tuhan, dia dilepaskan. Ayat 20. Raja menyuruh melepaskannya. Siapa yang menyuruh melepaskannya? Raja. Penguasa bangsa-bangsa membebaskan Yusuf. Dijadikannya dia tuan atas istananya. Amin. Nah, jangan sekarang kita berdoa, Tuhan, aku hanya sekolah kerjaku cuma ini, Tuhan, aku hanya di bagian ini, Tuhan, aku hanya staf biasa, Tuhan, orang punya sawit 10 hektar, aku hanya 10 pokok. Itu pun jantan semua. Ya kalau jantan semua ya cari betina jalan. Ya, jadi jangan mengeluh. Yusuf lehernya di penjara, dimasukkan besi loh. Itu udah kayak binatang. Biasanya yang masuk besi ke leher itu kan binatang. Raja melepaskannya. Tuhan bilang lepaskan. Ya, jadi jangan cengeng. Untuk memberikan petunjuk kepada para pembesar sekehendak hatinya. Saya tutup kesaksian. Anak penjahitan yang di Batu Langka yang si Clara, waktu dia mau berangkat ke Kalimantan, dia datang ke sini berdoa, minta doa.
Udah lama kita cuma ketemu di media sosial. Dia itu lulusan Undri Hubungan Internasional. Udah beberapa pekerjaan yang dilewatinya. Terus sampai satu hari dia bilang, "Oh, aku dapat kerja di mana? Di Kalimantan mana? Tengah. Pangkalan Bun. Dari Pangkalan Raya Palangkaraya terbang lagi ke Pangkalan Bun. Jauh kali. Bapak tidak kasih. Ya kita doakan supaya bapak. Akhirnya bapaknya mengizinkan. Karena jauh, kok bisa kau kerja sih? Kerjanya apa? Gampang sih om. Apa kerjanya? Saya hanya disuruh mementor manajer-manajer. Hebat kali kau. Iya om, tapi gajinya sedikit. Jadi dia disuruh mengajar manajer-manajer kebun itu, grupnya lah gitu, untuk diajari bahasa Inggris. Ambil aja, bilang. Iya om. Ya gajinya sedikit. Dia gak goyang juga. Ongkos kesana aja mahal. Ambil. Kenapa om? Karena kau bertemu dengan manajer-manajer. Berarti kau di atasnya manajer. Ya. Nah, ajar dia. Nah saudara, akhirnya betul om, ya. Datanglah dia ke sini. Sebelum berangkat minta doa. Berangkat karena kau akan mengajar manajer. Sama dengan dunia bisnis. Ketika seorang bisnis atau seorang, ya taruhlah profesional atau kerja di PTP atau kerja di perusahaan, kalau dia main tenis, hobi main tenis, akhirnya dirubah. Kalau kau main tenis, kau hanya ketemu orang-orang nih. Kau mau naik, mau main golok. Main golok aku nggak bisa. Nah, kalau kau main golok, makanya kau akan ketemu Kajari, kau akan ketemu Kapolda, kau akan ketemu Dandim, kau akan ketemu Dandim. Kan itu yang di paling golok ya waktunya. Maksudnya, nggak ketemu dia di korban itu kayak saya ya. Yang sama saya tukang dodo semua itu. Jadi begitu. Nah iya. Roba, jangan kau lagi main tenis, main golok. Iya dia main golok. Begitu main golok, ketemu di mana kau? Oh udahlah, kau ikut aku tuh. Naik gara-gara golok. Jadi itu saya ceritakan. Nah kalau kau ketemu manajer, nah berarti kau di atas manajer. Begitulah cara Tuhan mengangkat kita. Amin. Yusuf, yang melepaskan Yusuf itu siapa? Penguasa-penguasa kok merekomendasi dia. Raja. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, isilah kita. 1 Korintus 12 ayat 1 Korintus 2 ayat 12. Nah inilah ayat firman Tuhan. Setelah itu kita berdoa. Anak-anak yang sekolah baca ya. Baca. Jadi 1 Korintus 2 ayat 12. Kita itu ganti dengan saya. Jadi mesti dari sekarang tolak itu roh dunia. Tolak roh dunia. 1 Korintus 2 ayat 12. 1, 2, 3. Saya tidak menerima roh dunia, tapi roh yang berasal dari Allah, supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada saya. Ulang lagi, 1, 2, 3. Saya tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya saya tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita dikaruniakan roh Allah, bukan roh dunia, bukan roh yang ingin memiliki dunia. Kita tundukkan kepala kita. Roh Allah yang hidup penuhi. Mungkin ini di teks tidak ada.
Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang pulihkan. Turunlah urapan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta, mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran-Mu, kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhilah kami, Roh Allah yang hidup pulihkan kami. Haleluya. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup pulihkanku, Roh Allah yang hidupku. Turunlah urapan ke atasku, urapan membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa. Katakan sekali lagi, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah. Mari kita semuanya pujian ini. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku. Amin. Urapan ke atas, membangkitkan kuasa, membangkitkan kuasa. Amin. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta, mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu Tuhan, dipenuhi urapan baru,
yang berkata dalam kerajaan surga, Engkau Allah yang sudah memberikan nafas kepada kami. Itu bukan nafas biasa. Engkau yang berikan kami roh. Daging kami tidak lebih besar dari roh kami. Otak kami tidak lebih cerdas daripada roh. Karena ketika kami dikubur, otak kami lumpuh dan tidak bisa bekerja. Tapi roh yang Tuhan hembuskan, nafas yang Tuhan hembuskan, itu nafas yang hidup yang kembali kepada. Di dalamnya ada kebesaran Tuhan. Di dalamnya ada kapasitas Allah. Ada kapasitas Allah, ada kemampuan Allah dalam roh. Sekalipun engkau punya uang banyak, engkau tidak akan bisa mendapat yang gratis sekali. Di saat engkau tersengal-sengal untuk mencari oksigen, karena itu memang milik Tuhan. Apa arti hidupmu? Kalau rohmu kosong, jiwamu hampa, tidak ada nilai hidup, tidak ada. Kalau engkau hanya mengeluh, meratapi nasib, engkau hanya merasa tidak punya apa-apa, terus merasa gagal. Hari ini Tuhan mau pulihkan. Kalau DNA kita saja tetap bisa ditemukan, walaupun tubuh kita dibakar habis jadi debu, apalagi roh saudara. Itu luar biasa. Jangan biarkan dia kosong. Sekarang berdoa kepada Tuhan. Ada kemampuan besar di situ. Setiap kali Tuhan mengirimkan musibah, jauh sebelumnya Tuhan sudah mempersiapkan orangnya untuk menghadapi musibah. Jauh sebelum Tuhan memberikan kelaparan di negeri Mesir, Tuhan sudah mempersiapkan satu orang saja untuk menghadapi kelaparan itu. Dan Tuhan mendidiknya. Itulah Yusuf. Jangan lagi tanya sama Tuhan, kenapa aku menderita? Kenapa aku miskin dan susah? Buang pertanyaan itu. Terimalah Yesus. Terimalah Roh Kudus. Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, penuhi kami dengan Roh Kudus. Itulah roh yang memberi hikmat dan pengertian. Roh yang membuat roh kami cerdas untuk hidup dalam segala kemenangan. Roh yang di dalam kami jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia. Karena kami tidak menerima roh dunia, tapi roh yang dari Allah. Nafas yang Tuhan berikan hari ini boleh kami hidup. Itulah nafas yang memberi pengertian kepada kami untuk mengenal Tuhan kami, untuk mengenal Allah kami, untuk mengerti rencana Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan roti ini menjadi tubuh Kristus. Kami sudah dibeli, harganya lunas dibayar dengan tubuh dan nyawa, supaya Yesus itu menjadi Tuhan yang hidup di hati kami. Kuduskan kami Tuhan untuk menerima perjamuan hari ini. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus, hatiku mutiara tak ternilai harta milikku.
hidupku ini. Sedangkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan rohmu. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang tertulis di hosting, boleh saudara baca dan renungkan. Mengutamakan kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaanmu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga diriku. Keringkahanmu memudahkan dunia, di mataku kau termulia. Dari awal, pulihkan aku Tuhan, pulihkan aku dalam sisa hidupku. Ini doa kita kepada Tuhan. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan rohmu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihimu, mengutamakan kau, lebih dari dunia ini. Amin. Yang ku ingini Engkau saja, tinggal dalam kehendak-Mu, rencana. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku nambah kerajaan. Mari kita bangkit berdiri. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harga diriku. Keringkahanmu memudahkan dunia, di mataku kau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara ternilai harga diriku. Keringkahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia Tuhan, di mataku. Amin. Katalah Yesus, tidak ada Allah yang lain, tidak ada Tuhan yang lain. Terimalah Tuhan Yesus dalam hidup kita. Terimalah tubuhnya. Tubuh Yesus adalah tubuh yang sudah mati terhadap dosa. Darah Yesus adalah darah perjanjian, darah penebusan, darah yang terlalu mahal untuk membayar kita. Yesus bayar kita dengan yang termahal karena kita berharga di mata Tuhan. Angkatlah hosti atau roti ini di tangan kamu.
Haleluya Tuhan Yesus, inilah tubuh yang terpecah, tubuh yang disangkal, tubuh yang sudah dihancurkan terhadap dosa. Inilah tubuh yang kami terima pada saat ini. Beginilah firman Tuhan, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah tubuh Yesus. Amin. Angkatlah cawan di tangan kanan. Dalam nama Tuhanku, Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah Tuhan mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Terimalah anggur ini seperti darah penebusan Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Izinkan Yesus. Terimalah Yesus. Aku milikmu, aku kepunyaan. Aku sudah menerima Yesus menjadi Tuhan, menjadi Juru Selamat. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Allah. Amin. Tuhan memberkati. Silakan jemaat duduk kembali. Baiklah, kita akan berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tubuh kamilah persembahan yang sesungguhnya. Hidup kamilah kepunyaan Tuhan yang kami kembalikan sebagai persembahan yang hidup. Uang yang kami berikan ini hanya alat yang kami tabur untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan supaya apa yang kami peroleh ini kembali kepada kemuliaan Tuhan, kembali kepada kemasyuran Tuhan. Kami tidak bisa membalas dengan harta kami, tapi kami bisa memberikan korban yang terbaik kami sebagai tanda syukur kami bahwa kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Haleluya. Terimalah persembahan